Cina membuat dunia kagum dengan gedung pencakar langit, kereta cepat, kota-kota futuristik, dan ekonomi yang terus berkembang. Dalam beberapa dekade, negara ini berhasil bangkit dari kemiskinan menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia. Namun, di balik semua pencapaian itu, ada sisi lain yang jarang terlihat. Kisah tentang anak muda yang kelelahan, harapan yang memudar, dan masa depan yang terasa semakin sulit untuk diraih. Video ini bukan membahas kekuatan militer atau besarnya ekonomi Cina. Video ini mengupas kehidupan di balik kemajuan tersebut. Sebuah negara yang tampak sangat sukses dari luar, tetapi menyimpan banyak tekanan di dalamnya. Di tempat ini, kemajuan datang dengan harga yang mahal. Banyak anak muda merasa terjebak oleh tuntutan hidup, pengawasan yang ketat, dan berbagai kekecewaan yang membuat mereka mulai kehilangan semangat. Pertanyaannya sederhana, bagaimana negara yang terlihat begitu kuat justru menghadapi masalah serius dari dalam? Nomor 1. Dari kemiskinan menuju kekuatan dunia, tetapi dengan biaya yang tidak terlihat. Selama sebagian besar abad ke-20, Cina dikenal sebagai negara yang dilanda kemiskinan, kelaparan, dan ketidakstabilan. Setelah Revolusi 1949, serta berbagai kebijakan besar yang kontroversial, negara ini mengalami masa-masa sulit dengan ekonomi yang stagnan dan kehidupan masyarakat yang serba kekurangan. Cina saat itu merupakan negara yang tertutup dan tertinggal dibanding banyak negara lain. Perubahan besar mulai terjadi pada akhir tahun 1970-an, ketika Deng Xiaoping meluncurkan reformasi ekonomi. Cina mulai membuka diri terhadap investasi asing, membangun kawasan ekonomi khusus, dan mendorong pertumbuhan industri. Hasilnya sangat luar biasa. Pada tahun 1990-an, Cina menjadi pusat manufaktur dunia. Memasuki tahun 2000-an, ratusan juta orang berhasil keluar dari kemiskinan. Kota-kota seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou berkembang sangat cepat dan menjadi simbol kebangkitan Cina. Kemajuan itu tidak hanya terlihat pada infrastruktur, tetapi juga pada teknologi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam waktu singkat, Cina berubah dari negara agraris menjadi kekuatan industri dan teknologi global. Namun keberhasilan tersebut tidak datang secara gratis. Jutaan pekerja meninggalkan desa untuk bekerja di kota dengan jam kerja panjang dan upah rendah. Banyak yang tinggal di asrama sempit dan menjalani kehidupan yang penuh tekanan. Di saat yang sama, stabilitas negara dijaga melalui pengawasan yang ketat dan kontrol sosial yang kuat. Masyarakat didorong untuk bekerja keras, patuh, dan tidak banyak mempertanyakan sistem yang ada. Sebagai gantinya, mereka mendapat kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Selama ekonomi terus tumbuh, banyak orang menerima kondisi tersebut. Masalahnya, generasi muda saat ini tidak lagi merasakan manfaat yang sama. Mereka tumbuh dengan pendidikan yang lebih baik, akses teknologi yang luas, dan harapan yang tinggi. Namun kenyataannya mendapatkan pekerjaan yang layak, membeli rumah, dan membangun masa depan kini semakin sulit. Akibatnya muncul generasi muda yang terdidik, tetapi penuh frustasi dan kehilangan optimisme. Sementara dunia terus mengagumi kemajuan Cina, di balik gedung-gedung modern dan angka ekonomi yang mengesankan, terdapat kegelisahan yang semakin besar. Keajaiban ekonomi Cina memang nyata, tetapi harga yang harus dibayar untuk mencapainya kini mulai terasa semakin berat, terutama bagi generasi mudanya. Mustahil untuk terus diabaikan. Dan dari sinilah kita mulai paham kenapa Cina, meski terlihat sangat kuat dan maju, juga bisa dianggap sebagai salah satu negara paling sedih di dunia. Nomor 2. Generasi muda yang sudah tidak ingin lagi menang. Anak muda yang lahir saat ekonomi China sedang berkembang pesat tumbuh dengan berbagai janji. Mereka diajarkan bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Kerja keras pasti akan membuahkan hasil, dan selama mengikuti aturan, masa depan cerah akan datang dengan sendirinya. Jutaan anak muda percaya pada hal itu. Mereka belajar tanpa henti, menghadapi ujian yang sangat ketat, masuk universitas terbaik, dan melakukan semua yang dianggap benar. Namun, pada akhirnya, banyak yang justru menemukan kekecewaan. Saat ini, banyak lulusan muda kesulitan mendapatkan pekerjaan. Meski memiliki gelar, mereka menghadapi pasar kerja yang penuh persaingan, lowongan yang terbatas, dan gaji yang seringkali tidak sesuai harapan. Pada tahun 2023, tingkat pengangguran kaum muda di China bahkan sempat melewati 21%. Tidak lama kemudian, pemerintah menghentikan publikasi data tersebut, sebuah langkah yang justru memunculkan banyak pertanyaan. Di tengah situasi itu, muncul perasaan frustasi, lelah, dan kehilangan harapan di kalangan generasi muda. Dari sinilah lahir fenomena yang dikenal sebagai bailan. Secara sederhana, bailan berarti membiarkan keadaan berjalan apa adanya. Namun ini bukan soal kemalasan, melainkan bentuk perlawanan diam-diam terhadap sistem yang terus menuntut banyak hal, tetapi memberi sedikit imbalan. Mereka yang memilih bailan tidak lagi ingin mengejar standar kesuksesan yang dianggap semakin sulit dicapai.
Mereka menolak persaingan yang berlebihan, memilih hidup lebih sederhana, dan lebih mengutamakan ketenangan dibanding status sosial. Daripada bekerja belasan jam setiap hari demi karier yang belum tentu menjanjikan, sebagian memilih pekerjaan yang lebih ringan, hidup sederhana, atau kembali tinggal bersama orang tua. Tentu saja pilihan ini membuat banyak pihak tidak setuju. Orang tua, guru, dan perusahaan sering menganggapnya sebagai kegagalan atau kurangnya ambisi. Namun bagi generasi muda yang menjalaninya, bailan adalah cara untuk menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup mereka. Perlu diingat, mereka bukan generasi yang malas. Justru mereka adalah orang-orang yang sejak kecil dididik untuk sukses. Namun ketika peluang yang dijanjikan tidak kunjung datang, banyak yang memilih berhenti memaksakan diri demi mengejar sesuatu yang terasa semakin mustahil. Mereka juga tumbuh dengan melihat orang tua bekerja keras sepanjang hidup, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kesehatan demi mengejar kesejahteraan. Karena itu, banyak yang mulai bertanya, apakah jalan hidup seperti itu benar-benar layak untuk diulang? Lebih dari sekedar tren, bailan adalah tanda kelelahan kolektif sebuah generasi, sebuah protes tanpa suara dari anak-anak muda yang mulai menyadari bahwa hadiah yang dijanjikan mungkin tidak pernah benar-benar ada. Dan ketika dunia menyebut mereka pemalas atau mudah menyerah, mungkin yang terlewat adalah masalah sebenarnya, bukan karena mereka berhenti berjuang, tetapi karena sistem yang mereka hadapi membuat semakin banyak orang kehilangan alasan untuk terus berjuang. Masalah sebenarnya bukan karena mereka menyerah. Masalahnya adalah sistem yang membuat mereka kehilangan alasan untuk terus berjuang. Karena terkadang, membiarkan sesuatu hancur di luar adalah satu-satunya cara agar diri sendiri tidak hancur dari dalam. Nomor 3, budak kemajuan. Selama bertahun-tahun, China dikenal dengan budaya kerja yang sangat keras. Pekerja pabrik yang terus bekerja, programmer yang sering begadang, hingga kurir yang nyaris tidak punya waktu istirahat sering dijadikan simbol kemajuan negara. Namun di balik semua itu ada harga mahal yang harus dibayar. Harga yang sering kali diukur dengan kesehatan, bahkan nyawa manusia. Di perusahaan teknologi dan e-commerce China, ada sistem kerja yang dikenal sebagai 996. Artinya bekerja dari pukul 9 pagi hingga 9 malam selama 6 hari seminggu. Totalnya mencapai 72 jam kerja per minggu, hampir 2 kali lipat dari jam kerja normal. Dalam kondisi seperti itu, kelelahan bukan lagi kemungkinan, melainkan sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Salah satu kasus yang sempat menarik perhatian adalah seorang wanita berusia 30 tahun yang meninggal mendadak setelah menjalani perjalanan dinas dan puluhan jam lembur. Perusahaannya mengakui bahwa ia bekerja terlalu keras, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Dalam sistem seperti ini, pekerja sering dianggap hanya sebagai bagian dari mesin yang bisa diganti kapan saja. Kasus lain menimpa seorang wanita muda berusia 22 tahun yang baru lulus kuliah. Setelah berhari-hari bekerja hingga larut malam, ia pingsan karena kelelahan di tempat kerja. Keluarganya telah berjuang keras membiayai pendidikannya dengan harapan masa depannya akan lebih baik. Namun ketika ia dirawat, perusahaan hanya memberikan bantuan terbatas sebelum akhirnya menghilang dari tanggung jawab. Tekanan ini juga dirasakan para pekerja lapangan. Seorang kurir berusia 19 tahun di Hangzhou bekerja mengantar pesanan sepanjang hari. Setelah 2 hari hampir tanpa tidur, ia mengalami serangan jantung dan meninggal sendirian dengan ponsel masih di tangannya. Selain jam kerja yang berat, pekerjaan manual seperti kurir, buruh pabrik, atau petugas kebersihan juga sering dipandang rendah. Banyak lulusan yang gagal mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya, akhirnya mengambil pekerjaan tersebut sambil menanggung tekanan sosial yang besar. Mereka bekerja keras setiap hari, tetapi tetap merasa dianggap gagal oleh lingkungan sekitar. Dan ketika seseorang jatuh sakit atau meninggal karena kelelahan, sistem terus berjalan seperti biasa. Perusahaan mencari pengganti, keluarga menanggung beban, dan semuanya kembali normal. Dalam logika produktivitas yang ekstrim, keuntungan sering dianggap lebih penting daripada kualitas hidup manusia. Kisah-kisah ini bukan kejadian yang berdiri sendiri. Mereka adalah tanda dari sistem yang menjadikan manusia sebagai angka dan waktu sebagai alat untuk menghasilkan keuntungan. Di balik gedung pencakar langit dan kemajuan China, ada banyak cerita tentang orang-orang yang kelelahan dan terlupakan. Nomor 4, mesin yang melihat segalanya. Kemajuan teknologi di China bukan hanya soal aplikasi canggih, media sosial, atau pembayaran digital. Bersamaan dengan itu, berkembang juga sistem pengawasan yang sangat luas. Sebuah jaringan yang hadir hampir di setiap sudut kehidupan masyarakat, mengamati dan merekam aktivitas sehari-hari. Semua dilakukan atas nama keamanan, ketertiban, dan stabilitas. Jutaan kamera dengan teknologi pengenal wajah tersebar di jalanan, pusat perbelanjaan, gedung publik, hingga transportasi umum. Kemana seseorang pergi dan apa yang mereka lakukan dapat direkam oleh sistem yang terus bekerja tanpa henti.
Tidak ada sudut yang benar-benar luput dari pengawasan. Tidak ada gang gelap yang tidak diawasi. Namun, apa yang terjadi di jalanan hanyalah sebagian kecil. Pengawasan yang terjadi di ponsel dan komputer justru jauh lebih dalam. Pesan di aplikasi dapat dipantau, pencarian internet bisa dilacak, dan konten yang dianggap sensitif dapat dihapus hanya dalam hitungan detik. Kontrol ini tidak selalu terlihat, tetapi selalu ada. Rasanya seperti hidup di rumah yang setiap dindingnya bisa mendengar. Tujuannya bukan hanya menyensor informasi, tetapi juga membentuk cara orang berpikir dan bertindak. Ketika video yang mengkritik pemerintah mulai viral, video itu bisa tiba-tiba menghilang. Ketika seseorang mencoba mengorganisir protes, akunnya dapat diblokir. Yang paling mengejutkan, semua ini sudah dianggap hal biasa. Generasi muda tumbuh dengan pemahaman bahwa ada topik tertentu yang tidak boleh dibahas, dan ada nama tertentu yang sebaiknya tidak disebut. Mereka tidak melawan, melainkan beradaptasi. Banyak orang di luar China percaya bahwa setiap warga memiliki satu skor kredit sosial yang menentukan nasib mereka. Kenyataannya sedikit lebih rumit. Yang ada adalah berbagai database pemerintah yang mencatat riwayat keuangan, masalah hukum, hingga aktivitas seseorang di dunia digital. Mereka yang masuk daftar hitam bisa menghadapi berbagai pembatasan, mulai dari kesulitan membeli tiket pesawat, mendapatkan pinjaman, hingga menyekolahkan anak ke sekolah yang lebih baik. Seringkali mereka bahkan tidak tahu alasan pastinya. Mereka hanya menyadari bahwa berbagai kesempatan tiba-tiba tertutup. Yang lebih berat, dampaknya tidak selalu berhenti pada satu orang. Keluarga dan teman dekat juga bisa terkena imbasnya. Satu komentar yang dianggap salah atau satu interaksi dengan konten sensitif dapat membuat seseorang masuk dalam pengawasan. Tidak ada pembelaan, tidak ada penjelasan, hanya perlahan tersingkir dari berbagai akses. Di negara yang hampir seluruh aktivitasnya sudah digital, pengawasan seperti ini terasa seperti penjara tanpa tembok. Anak muda hidup selalu terhubung, tetapi tidak selalu bebas. Rasa takut mengatakan hal yang salah mempengaruhi cara mereka berbicara, berpikir, dan memandang masa depan. Yang paling mengkhawatirkan adalah bagaimana semua ini menjadi sesuatu yang normal. Ketika sebuah konten hilang dari internet, banyak orang tidak lagi bertanya kenapa. Mereka hanya melanjutkan aktivitas seperti biasa. Pengawasan yang dulu dianggap luar biasa, kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Satu generasi tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Mereka belajar bergerak hati-hati, berbicara seperlunya, dan menghindari resiko. Di China saat ini, kebebasan tidak selalu dibungkam dengan ancaman keras, tetapi perlahan dibatasi melalui kontrol yang terus-menerus. Nomor 5. Raksasa dengan kaki rapuh. Selama bertahun-tahun, China dipandang sebagai mesin ekonomi dunia yang nyaris tidak bisa dihentikan. Pertumbuhannya terlihat tanpa batas, pabrik-pabrik terus beroperasi, dan konsumsi domestiknya semakin besar. Namun kini mulai muncul tanda-tanda bahwa kondisi tersebut berubah. Salah satu tanda yang paling jelas adalah deflasi. Harga barang terus menurun dari bulan ke bulan. Sekilas ini terlihat menguntungkan bagi konsumen, tetapi sebenarnya menunjukkan masalah yang lebih dalam. Ketika masyarakat yakin harga akan terus turun, mereka cenderung menunda belanja. Akibatnya, perusahaan menjual lebih sedikit barang, mengurangi produksi, dan keuntungan mereka ikut menurun. Dari sinilah siklus perlambatan ekonomi mulai terbentuk, memperlihatkan bahwa di balik kekuatan besar China, mulai muncul retakan yang tidak lagi bisa diabaikan. Akibatnya, gelombang PHK semakin sering terjadi. Lingkaran masalah ini membuat ekonomi melambat, dan pertumbuhan yang dulu begitu kuat mulai kehilangan momentumnya. Contoh paling jelas terlihat di industri mobil listrik. China memproduksi kendaraan jauh lebih banyak daripada yang mampu diserap pasar. Akibatnya, banyak produsen terlibat perang harga besar-besaran. Bahkan ada yang menjual mobil di bawah biaya produksi hanya untuk menghabiskan stok yang menumpuk. Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan dalam negeri tidak lagi mampu mengejar kapasitas produksi yang sangat besar. Masalahnya bukan kurangnya teknologi atau inovasi, melainkan tanda bahwa model ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor dan produksi massal mulai menghadapi batasnya. Pasar kerja juga mengalami tekanan berat. Tingkat pengangguran anak muda terus meningkat. Banyak lulusan perguruan tinggi akhirnya menerima pekerjaan dengan gaji rendah dan peluang karir yang minim. Tidak sedikit sarjana teknik, ekonomi, atau administrasi yang berakhir menjadi pengemudi aplikasi, operator call center, atau pekerjaan lain yang jauh dari bidang keahliannya.
Di saat yang sama, China menghadapi masalah penuaan penduduk. Jumlah lansia terus bertambah, sementara jumlah generasi muda yang menopang ekonomi semakin berkurang. Kondisi ini memberi tekanan besar pada sistem sosial dan ekonomi negara. Sektor properti yang selama puluhan tahun menjadi mesin pertumbuhan juga mengalami krisis. Banyak perusahaan konstruksi terlilit utang, proyek-proyek perumahan terbengkalai, dan tidak sedikit keluarga kehilangan tabungan karena membeli apartemen yang tidak pernah selesai dibangun atau diserahkan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap masa depan mulai menurun. Banyak orang memilih menyimpan uang daripada berinvestasi. Dalam jangka panjang, hal ini justru memperlambat perputaran ekonomi dan memperburuk kondisi yang ada. Beberapa analis bahkan membandingkan situasi China saat ini dengan dekade hilang Jepang pada tahun 1990. Saat itu, Jepang juga dikenal sebagai kekuatan ekonomi yang tampak tak tergoyahkan, tetapi kemudian mengalami stagnasi berkepanjangan, pertumbuhan lambat, dan berkurangnya peluang bagi generasi muda. China menghadapi tantangan yang mirip, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar karena jumlah penduduknya yang sangat besar dan masalah sosial yang lebih kompleks. Bagi generasi muda, masa depan yang dulu dijanjikan kini tidak lagi terlihat pasti. Banyak yang mulai meragukan bahwa belajar keras, bekerja tanpa henti, dan menabung sepanjang hidup akan membawa mereka pada kesuksesan atau kestabilan. Impian China yang selama ini dijual sebagai hadiah bagi kerja keras perlahan kehilangan daya tariknya. Harapan yang dulu terasa nyata kini mulai terlihat semakin jauh. Di balik gemirlap pencakar langit Shanghai dan Beijing, muncul perasaan bahwa fondasi kemajuan tersebut mulai melemah. China memang masih menjadi negara yang sangat kuat, namun kekuatan tidak selalu berarti kebahagiaan. Raksasa itu masih berdiri, tetapi retakannya semakin jelas terlihat. Dan pertanyaan besarnya adalah sampai kapan sistem ini mampu menopang begitu banyak harapan yang belum terwujud. Terima kasih telah menonton hingga selesai, sampai jumpa.